Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Kembali lagi bersama saya Rena Fendi dalam Skansa Podcast. Dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau ini adalah bagian dari SMK Negeri 1 Metro, namun sudah bergabung dalam Ikatan Keluarga Alumni. Nah, seperti apa nih pesan-pesan yang bakal kita dapatkan dari para alumni kita? Langsung aja ke narasumber kita. Mungkin kita kenalan dulu dari siapa nih? Boleh dari Bapak dulu, silakan Pak. Nama saya Sutiman, alumni 89 jurusan akuntansi. Pak Sutiman 89 akuntansi. Sebelahnya? Ya, terima kasih Mas Rian. Izinkan nama saya Imam Subekti. Ya, sebenarnya gelar depan ada, gelar belakang ada. Boleh disebutkan? Boleh. Ya, Haji Imam Subekti, sarjana ekonomi, magister kesehatan, ajun ahli asuransi kesehatan. Saya di sini ketua IKA ya, IKA periode 2023 sampai 2025 ya, 2025. Dan di sini saya alumni tahun 89. Tahun 89 jurusan manajemen plus pemasaran. Malah orang-orang dulu jurusan M ini ya dianggap blok M itulah. Tapi alhamdulillah blok M ini anak-anak M jadi orang semua. Jadi orang bukan jadi ya. Oke, sementara itu nanti kita bisa lanjutkan. Oke, terima kasih Mas Rian dan semuanya. Saya Yuyun Indrayana, Eskom, alumni 96, jurusannya kebetulan sama, yaitu manajemen pemasaran. Masih di sebutannya masih manajemen pemasaran karena di bawah saya sudah manajemen bisnis waktu itu. Sudah berubah jadi SMK. Waktu itu masih SMEA. Berarti masih SMEA semua ya ini? Masih SMEA semua ya. Dan saya juga alumni sebenarnya tahun 2011 jurusan pemasaran. Jadi ini kita kumpul alumni. Nanti kita mungkin sharing-sharing tentang alumni atau tentang pernah punya kisah apa nih di SMK 1 ya. Ya, ini jadi adalah alumni-alumni yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Alumni, dan Pak Imam ini adalah ketuanya ya, ketua. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih tentang IKA, kapan terbentuknya mungkin, terus kenapa dibentuk? Terima kasih. Nanti yang akan menjelaskan karena ketua pertama atas inisiator Mas Yuyun. Saya ini generasi kedua setelah dibentuk. Beliau ketua IKA pertama, saya IKA kedua. Ya, nanti yang menjelaskan Mas Yuyun, saya akan menyambungkan. Silakan Mas Yuyun. Iya. Terima kasih. Jadi terbentuknya daripada IKA ini adalah untuk menghimpun supaya semuanya bersatu menjadi satu kesatuan yang bisa menimbulkan manfaat baik untuk semuanya. Sering kita lihat kan alumni-alumni itu hanya berkelompok pada kelas, jurusan, tahun alumninya itu kan. Tapi jarang sekali yang all generation atau seluruh angkatan tergabung menjadi satu. Tujuannya apa seluruh angkatan menjadi satu? Ya tujuannya agar memang benar-benar solid dan mengangkat nama sekolah itu sendiri. Ya. Biasanya pergerakannya akan lebih masif, lebih terlihat dan lebih besar kekuatannya kalau kita seluruh angkatan. Nah, tapi itu pun rintisannya juga dibilang mudah ya mudah, sulit ya sulit, atau mudah juga sulit, sulit juga mudah sebenarnya. Jadi waktu itu hanya melalui video call saja, beberapa orang video call, kemudian ayo kita bentuk, terus kemudian ke sekolah minta pengesahannya itu tanggal 9 November 2021. Nah, 9 November 2021 itu disahkan oleh kepala sekolah kita yang ini Pak Farisha. Kemudian 2022 itu kegiatan pertama reuni sekaligus halal bihalal 2022 itu pada lebaran ya. Kemudian pada Desember kita laksanakan MUBES. Kenapa? Musyawarah besar ini fungsinya untuk melahirkan hal-hal yang lebih signifikan lagi. Jadi bukan hanya berkelompok, ngumpul-ngumpul, makan-makan, dangdutan, nggak begitu. Jadi kita
bentuk ini supaya memang apa sih kita mau gimana sih, nah, gitu, kita mau gimana. Akhirnya di situ terlahirlah ketua IK kita Mas Imam, kemudian dengan 2 badan otonom atau organisasi yang berada di bawahnya yang bergerak nyata. Saya memimpin di Koperasi IK atau kita sebut dengan Kopika, kemudian Mas Sutiman itu di Laziska, Lazisnya IK, jadi ya kalau Kopika koperasinya IK. Kopika Laziska. Jadi ini juga atas saran dari Mas Imam bahwa kita bergeraknya kan dunia akhirat, yang dunia ayo kita buat koperasi secara badan hukum benar-benar diakui oleh kementerian, yang Laziska juga yang untuk urusan akhirat juga begitu. Kita bentuk organisasi yang benar-benar sah. Jadi Laziska ini diakui oleh Basnas. Ya, Basnas. Nah, jadi dari situlah, dari ide Mas Imam ini kumpul beberapa orang akhirnya jadi seperti itu dan berlanjut sampai dengan sekarang. Sekolah-sekolah lain juga waktu itu belum terlihat apakah ada ikatan keluarga yang lintas alumni di Metro ini. Kami waktu itu belum menemukan ya, nggak tahu kalau ada ya. Jadi mungkin mudah-mudahan SMK ini baru yang pertama untuk punya IK lintas angkatan dan resmi ini ya, resmi diakui oleh sekolah, kemudian punya 2 badan otonom yang bergerak nyata bermanfaat. Insya Allah slogannya bersatu dan bermanfaat. Bersatu dan bermanfaat. Iya, itu slogan IK. Jadi IK alumni kan Ikatan Keluarga Alumni dan sekarang sudah punya 2 badan otonom ya. Dan ini semua legal ya Pak ya? Legal semua, di pemerintah, ada di bawah Basnas dan di Kementerian Koperasi. Ini saya tertarik dengan tadi Kopika ya nama koperasinya. Kopika kayak merek kopi ya jadinya. Kalau di koperasinya sendiri ini sudah ada program apa dan ada pencapaian apa nih kalau di koperasi? Kopika itu kan dibentuknya sekitar Desember 2022. 2023 kita rapat anggota tahunan yang pertama sampai dengan sekarang. Berawal dari sekitar 16 anggota pertama dengan dana hanya 2.200.000 waktu kita kumpul. Kemudian sampai saat ini sudah tumbuh menjadi 50 anggota dengan dana dan aset sekitar 31 juta saat sekarang. Jadi kalau untuk 2 tahun saya rasa ini sudah pertumbuhan yang sangat besar, dan ini juga kepercayaan dari teman-teman alumni untuk bergabung ke koperasi. Kemudian kami juga berupaya di bawah bimbingan Mas Imam dan dari masukan-masukan dari Rahtiman juga, kami 2023 mampu menghasilkan margin 40%. Jadi malah profit itu ya, jadi keuntungan bersih itu 40%. Untuk satu usaha bersama-sama seperti itu sepertinya saya rasa itu sangat bagus, terutama karena dikontrol bersama ya, kontrol bersama. Ya, luar biasa banget ya. Jadi keluarga alumni itu nggak hanya kumpul-kumpul aja saat reunian saja, tapi juga bisa yang seperti ini nih, bermanfaat, punya badan usaha yang kemudian nantinya bisa menjadi lapangan kerja juga ya. Kedepannya pasti akan menjadi lapangan kerja bagi teman-teman alumni yang lainnya. Kalau dari ini Laziska ya namanya. Laziska. Kira-kira gimana Laziska? Nah, kalau Laziska kan itu kan bentuk resminya kan tanggal 11 Juni 2023. Tapi sebelum itu kita mengajar Laziska tapi kan resmi. Jadi waktu itu kita cuman masalah PLP, tonton PLP atau pakai layak pakai. Nah kan kalau dari teman-teman alumni semua yang punya pakai layak pakai, kita kumpulkan ke sekretariat bersama yang bertempat di 21 tempatnya Mbak Martina. Jadi kan nanti kita ambil. Nah sebelum kita salurkan, kita survei dulu. Nah begitu survei kan, kalau saya yakin kan alumni kan sudah banyak yang mampu, otomatis kita larinya ke luar alumni. Nah jadi kan dari itu semua kan sebelum resminya Laziska, nah jadi kan kita belum ada pencatatan. Jadi pendataan bahkan berapa belum. Nah setelah begitu resmi Laziska yang disahkan oleh Basnas, jadi kan kita catat semuanya. Nah ternyata setelah kita catat keseluruhannya dari 11 Juni 2003
yang tersalurkan ke masyarakat yang kurang mampu atau yang membutuhkan itu sekitar 400 lebih lah. 400 pakaian layak pakai udah lebih dari itu. Itu yang udah tercatat. Yang tercatat lah, yang nggak tercatat ya lebih banyak lagi. Soalnya kan Karena belum resmi ya. nah yang sudah bergerak. udah bergerak karena kita belum resmi, otomatis kan kita belum berani mencatatnya. Di samping itu juga kan kita kan ngasih donasi sama anak yatim piatu atau orang lain atau teman-teman kita yang mendapat musibah seperti meninggal segala macam kan, itu sekitar 3 bulan 3 juta lebih lah untuk anak yatim piatu sama karangan bunga sama orang yang atau alumni kita yang sedang kena musibah. Jadi total semua dari 11 Juni sampai sekarang yang kita salurkan sekitar 33 juta lebih. 30 juta lebih. Nah, itu. Ini luar biasa ya. Jadi selain punya koperasi juga punya Lajis, lembaga amil zakat ibadah sedekah yang dikelola langsung oleh keluarga alumni SMK 21 Metro. Itu Pak Imam sendiri sebagai ketua nih, gimana nih Pak memimpin 2 badan? Nah, terima kasih. Jadi gini, untuk koperasi, memang kan dulu waktu sekolah kita ada koperasi karya praktika. Yeah. Nah, itu harus kita kembangkan juga. Nah, ini koperasi ini sudah jelas, rekeningnya jelas, badan usahanya jelas, pembukanya jelas, dan diaudit, diperiksa oleh kantor dinas koperasi juga, artinya kita sana. Nah, ini di koperasi ini jelas kita punya simpanan pokok, jelas simpanan wajib, simpanan sukarela. Nah, ini kami menghimbau kepada seluruh anggota alumni ya, baik alumni yang lama, yang baru itu ya silahkan bergabung dengan koperasi. Kita masih butuh banyak ya, banyak ini. Tapi ya dalam bentuk simpanan sukarela. Dan ini di koperasi ini kita unit usahanya banyak ya. Ada kita itu misalnya ada yang hajatan, meninggal atau pelantikan atau hari besar apa, kita punya Ika Floris. Ika Floris kita punya berapa itu untuk yang 10 papan bunga yang akan kita sewakan. Ya. Terus kita ada usaha-usaha home industry, usaha-usaha untuk snack itu, nah itu kita kembangkan di sana. Nah, ini kita kalau kita juga nanti rencana ke depan ya kita akan mengembangkan gitu loh. Kalau kita punya modal, basic saya kan di kesehatan juga itu nanti bisa optik, kita bisa punya optika, bisa apotik ya. Tapi bukan klinik ya. Kalau klinik itu mahal. Tapi kalau kita optik, klinik itu masih optik, apotik itu kita masih terjangkau. Juga counter itu. Nah, itu kita usahanya ke sana, kita akan mengembangkan. Nah, kita masih menghimbau kepada para alumni, monggo, artinya perbesarlah simpanan sukarela dan itu tidak akan hilang. Karena apa? Saya yakin, artinya gini, orang-orang yang masuk di dalam IKA ini insya Allah orang-orang yang punya integritas tinggi, jujur, ya, disiplin, bertanggung jawab. Artinya ya kita jauh dari korupsi ya, artinya saya juga di mana-mana ya, saya itu koperasi atau BMT yang tadinya besar punya cabang beberapa itu akhirnya runtuh, gagal karena pegawainya tidak punya integritas tinggi. Nah, ini di sini insya Allah lah kita, artinya saya percayakan kepada Mas Yuyun yang untuk memimpin koperasi ini, saya tahu integritasnya. Artinya lebih baik kita nombok lah daripada kita itu ngambil uang anggota, uang apa kan itu. Nah, itu sebenarnya koperasi maupun BMT kalau dikelola dengan baik, ini contoh aja ya, contoh BMT yang di Sukadamai itu dari modal hanya 500 sekarang 2 miliar. Terus taruhlah koperasi atau BPR dikelola dengan baik, contoh Bank Eka itu masih BPR tapi cabangnya di setiap kabupaten. Nah, itu ini kedepannya saya berharap itu dari Kopika akan berkembang. Terus selanjutnya organisasi besar kita ya, NU Muhammadiyah itu punya Lajis, lembaga amal zakat, Lajis
Lazismu yang dikelola oleh Pak Bekti ya. Nah itu Lazismu, Lembaga Amal Zakat Infak Sodako Muhammadiyah, Lembaga Amal Infak Sodako NU. Nah ini saya berpikirnya kalau untuk ibadah ya kita bentuk Lazis K itu keluarga alumni Lembaga Amal Infak Sodako. Nah itu kita menerima zakat infak sodakoh ya dari kawan-kawan alumni, baik itu dalam bentuk sumbangan rupiah maupun dalam pakaian layak pakai ya. Pakaian layak pakai itu enggak hanya pakaian aja ya, bisa sepatu, bisa sandal dan lain sebagainya. Dan program-program dari Laziska ini banyak. Artinya betul kata Mas Yuyun tadi, kita punya agenda khusus. Pokoknya setiap habis lebaran kita halal bihalal. Kita tentukan H plus berapa, kita ketemu situ. Dalam acara halal bihalal itu kita ada donasi, kita ada santunan anak yatim. Kemarin itu alhamdulillah tahun 2024 ini ya, 2024 ini kita menyalurkan ke anak yatim atau miskin di siswa kita itu 120 13 juta. anak yatim kita santuni. Ya, kita santuni. Ya, artinya kita minta data dari pihak sekolah mana kita santuni, dan itu dananya murni dari kawan-kawan alumni. Kalau mungkin alumni 8889, 96 itu nggak mampu. Itu semua angkatan. Ya besar kecilnya. Tapi saya udah patok minimal 50 loh. 50.000 loh. Jangan 2.000 mau masuk surga. Nah ini enggak. Tapi ada yang 500, 1 juta, lebih dari itu. Artinya dia ngincernya malah untuk yang Pak, saya untuk santunan anak yatim loh. Nah, tapi kalau yang 50 itu minimal kita ada makan siang, ada ngundang ustadz, ada ya artinya kepala sekolah, bapak-bapak pembimbing kita ya kita hargai. Nah ini kan kita beri tindakan masyarakat. Ke depan untuk Laziska ya, Lembaga Amal Zakat itu impian saya, itu saya akan, sebenarnya programnya banyak ya. Jumat Berkah, orang kalau misalnya ini ada yang maaf kamu ya kematian atau baik suka maupun duka, itu kita kirim karangan bunga. Begitu ini ada info di grup, ini orang tuanya meninggal, kita kirim. Ini anaknya sedang menikah ya, kita kirim. Nah gitu loh. Nah ini yang masih akan kami bentuk ke depan, yaitu beasiswa anak asuh. Beasiswa anak asuh. Nah itu saya sudah hitung-hitung di sini kan ada 6 jurusan ya, 6 jurusan kita akan ambil 2 putra 2 putri lah ya, 2 putra 2 putri itu nanti pembiayaannya dari kami. Iya, tapi itu kalau beasiswa kan kita nominal ya, setiap bulan anak itu beasiswa itu akan kita kasih dana dalam bentuk dana, dan nanti dia punya rekening atau gimana teknisnya, itu kurang lebihnya dapat biaya dari kami 150 atau 200 setiap bulan itu untuk membantu pendidikan dia, ya gitu loh. Nah itu enggak itu 6 jurusan kita ambil putra 2 putri 2, tapi itu nanti yang menentukan sekolah. Ini loh yang benar-benar nggak mampu, ini tolonglah dia sekolahnya, dia mau sepatunya aja jebol apa, nah itu tapi kita bantunya dalam bentuk dana. Ini silakan dikelola loh, ini biar untuk jajan untuk apa kan gitu. Nah itu yang kita yang akan ini, dan nanti akan kita gerakkan. Dan kita juga di Laziska ini sebenarnya punya penggede itu punya donatur tetap. Ya donatur tetap itu kalau yang lain iurannya 50 berapa, ini setengah juta lah gitu. Nah itu yang para pendukung, artinya yang akan ini. Jadi ya yang sudah inilah ya. Artinya tapi kita nggak beda-bedakan.
berapapun itu kita nggak akan beda-bedakan mana yang punya jabatan, mana yang enggak. Pokoknya kita sama-sama dulu pernah bersama di sini. Dulu pernah bersama. Ayo kita ini. Kalau ini ya nanti misalnya ada kesusahan dalam grup ini ya kita bantu. Ya misalnya ini, waduh anak saya ini nggak kerja sih, tolong ada sih yang ini saudara yang punya kerjaan baik kerja di konveksi maupun di counter apa ini, nah gitu loh. Ini anak saya udah tamat SMK gimana? Nah itu. Ini anak saya mau praktek gimana? Nah gitu. Ya kita artinya saling bantu itu, saling tolong, jadi tetap jalan. Ya artinya kita sepakat ya Mas Yuyun, Mbak Timan, bahwa jangan dikait-kait politik lah kan gitu loh. Kita ini ya usaha kita ini. Ya artinya kalau mau politik, alumni kita ini banyak loh yang jadi politikus, yang banyak di anggota dewan semua, tapi lepaslah jubah-jubah kebesaran, lepas. Kita ini bersama, ayo. Ya kita waktunya alumni kangen-kangenan kan gitu. Tapi itu tadi mungkin ya Mas Yuyun izin ini ya Mas Rian, bahwa yang punya bisa mungkin bisa disurvei ya di Provinsi Lampung. Saya ngomong Provinsi Lampung aja, nggak keluar ya. Bisa disurvei lah, artinya alumni SMK Negeri 1 ini mungkin satu-satunya yang pertama, alumni itu lintas angkatan, tidak hanya satu angkatan aja. Monggo dari angkatan yang pertama lahir 85, 86 lah itulah ya, apa 83 ada masih sehat-sehat, 44 ada. Sampai dengan ya 2000 berapa? 2004. Ya artinya monggo itu yang punya alumni. Dan satu-satunya alumni yang punya 2 badan otonom. 2 badan otonom itu yaitu resmi, kita koperasi resmi, dan itu Kemenkum loh. Itu ada akte notaris loh, badan hukumnya loh ya. Kita resmi. Sampai berapa yang dikeluarkan itu? Ini harus tanda tangan semua. Dan duitnya, rekeningnya itu bukan atas nama Mas Yuyun, Bu Wartina, Bu Riri, bukan. Atas nama koperasi. Jadi kalau mau ngambil uang ya harus sama. Ya, kita harus pakai spesimen, tanda tangan, tidak sembarangan. Ya. Dan setiap bulan kita laporkan. Begitu pula dengan Lasiska, itu rekeningnya bukan rekeningnya Pak Sutiman, ya. Atau Mbak Nurmayani. Atau Mbak Nuryama, itu Lasiska. Jadi udah ini. Artinya bisa diaudit. Itu alumni yang punya badan hukum itu, ini dunia, ini akhirat. Nah itu ya mungkin insya Allah ya, mungkin saya salah nih, satu-satunya di Provinsi Lampung lah ya, satu-satunya di Provinsi Lampung ya. Luar biasa banget ya, ini Ika ini sepertinya manfaatnya besar banget nantinya ya, karena juga kita tahu bahwa SMK 1 ini kan tidak hanya orang metro aja Pak yang sekolah, tapi dari berbagai daerah. Bahkan di tahun 2024 ini yang terjauh itu pendaftar dari Solo Jogja. Terus bicara tentang Kopika ini, koperasi, gimana nih untuk alumni kalau pengen gabung ke Kopika? Sebelumnya koperasinya jangan salah tafsir ya. Kadang-kadang orang begitu mendengar koperasi itu pasti simpan pinjam. Padahal ini enggak. Ini kita tidak menyelenggarakan itu. Kita selenggarakan adalah produsen, konsumen, jasa, nah itu sama marketing. Jadi 4 itu, karena kan koperasi itu memang ada 5 jenis. Yang satu lagi adalah simpan pinjam. Nah, simpan pinjam kita tidak laksanakan itu, belum berani. Tak kedepannya seperti apa kita juga belum tahu ya. Tapi yang jelas sekarang kita coba produsen, konsumen, jasa, dan marketing. Nah, di situ. Sehingga memang uang anggota yang ada itu kita putar untuk diusahakan benar-benar nyata gitu usahanya yang real. Nah, untuk bergabung ini memang terbuka sekali untuk semua alumni, bahkan untuk keluarga alumni ataupun pihak luar, misalnya sivitas akademika ataupun bukan, nanti terserah. Tapi memang nanti akan dibagi menjadi 2, anggota biasa dan anggota luar biasa. Kalau alumni sudah pasti menjadi anggota biasa,
Kalau keluarganya, istrinya, suaminya, anak-anaknya atau yang lainnya masuk, itu menjadi anggota luar biasa. Perbedaannya di hak suaranya saja dan hak pilihnya. Jadi kalau hak suara semuanya punya, cuman kalau anggota luar biasa itu hak pilihnya nggak ada. Nggak bisa milih dan nggak bisa dipilih untuk kepengurusan. Nah, kemudian untuk simpanannya itu ada dua untuk menjadi anggota. Yang pertama simpanan pokok. Nah, simpanan pokoknya hanya sekali, hanya satu kali dibayarkan pada saat masuk menjadi anggota, itu 100.000. Kemudian yang kedua simpanan wajib itu 25.000 per bulan. Kadang-kadang kalau teman yang jauh, wah capek mau sebulan, jadi langsung setahun mereka transfer ya silakan. Itu juga lebih memudahkan kita untuk mengelola modal. Yang ketiga itu simpanan sukarela. Ini memang tidak mengikat, tapi ini juga berpengaruh kepada perhitungan SHU, sisa hasil usaha. Jadi semakin besar itu, ya memang kalau koperasi itu memang bukan perkumpulan modal, tetapi besarnya simpanan yang dimiliki oleh anggota itu, ya pasti kami perhitungkan, tidak mungkin tidak. Karena bagaimanapun yang simpanannya besar, ya sudah, itu berarti kan punya andil yang besar juga di kita. Itu bisa nanti hubungi ke saya atau ke Ika kalau di sini di sekolahan Pak Jaki sudah pasti mengakomodir teman-teman. Mungkin juga habis podcast ini Mas Rian, Mas ini langsung masuk ya. Bisa bergabung dari macam-macam ini untuk bergabung ke koperasi, ceritanya macam-macam. Iya. Ada yang cerita dari temennya terus gabung. Kemarin belum lama ini 8 orang masuk itu pukul 21:20 malam. Tiba-tiba tuh WA saya, Mas saya mau masuk anggota koperasi, transfernya kemana? Saya kirim rekeningnya. Begitu masuk langsung 8 orang, kaget juga. Gak nyangka 8 orang. Ini saya, ini 2 teman saya angkatan 2000 dan 99 ya. 99 sama 2000, yang kemudian yang 5 lagi itu dari keluarganya mereka, dari keluarganya alumni. Jadi malam langsung saya update itu. Ya alhamdulillah itu support banget untuk kita dan kepercayaan untuk koperasi. Ini juga kami juga berharap teman-teman semua alumni lah bisa bergabung, apakah ke IKA, syukur-syukur ke koperasi dan ke Laziska. Itu sangat dinantikan kehadirannya, karena bagaimanapun kita upayakan kebermanfaatan kita. Katanya kan manusia yang paling baik adalah yang memberi manfaat atau bermanfaat bagi orang lain ya. Mas Rian ini rohis juga, rohisnya semua. Seperti itu Mas, jadi tinggal WA saja ke koperasi ya, atau ke grup, di grup-grup itu juga banyak, di Facebook juga ada, itu nanti tinggal join, sudah mudah sekali, tinggal transfer, ikut gabung. Langsung tergabung ya? Langsung tergabung, seperti itu. Mudah Kalau sekali. untuk lokasi badan usahanya Kita punya sekretariat bersama. Sekretariat bersama itu IKA, koperasi, Kopika ya, dan Laziska itu di Jalan Wader nomor 13 dan nomor 9. Jadi ada 2 itu ya, sederet itu. Nomor 13 itu sekretariatnya, nomor 9 itu IKA Florisnya. Kita punya sekretariat bersama, ya. Tempat ngumpul, tempat rapat, tempat ini. Tapi kalau alumni halal bihalal tempat di sekolah kita. Habis lebaran kita di sekolah kumpul-kumpul, kita bagi-bagi THR lah ya untuk anak yatim ya. Ibarat gitulah, bagi-bagi THR untuk anak yatim. Tapi itu dalam bentuk ya infak sedekah biar berpahala. Tapi bahasa ini ya kita pengen menyisihkan uang itu untuk ngasih THR anak yatim. Kalau dari Laziska sendiri, gimana kalau kita mau gabung ke Laziska? Apakah langsung gabung aja nih, sedekah aja nih, atau ada prosedurnya juga? Kalau dari Laziska, seandainya mau ingin mendonasikan, langsung aja nggak apa-apa. Soalnya kan ada rekening sendiri, jadi kan masuk ke rekening Laziska. Nah, jadi kan nanti kan seandainya ada saudara atau otomatis keluarga yang kena musibah, kita langsung terjun dengan musyawarah pengurus dulu, Mas. Yang pengurus 7 kan terdiri dari saya sendiri, Mbak Nurmayani, Mbak Yuniwati Widyaningsih, Mbak Godar, Mas Agus sama Mas Ana. Jadi seandainya
kita musyawarah siapa yang mau hadir. Otomatis kan nggak semuanya bisa hadir kan ada halangan tertentu. Jadi kita lewat perwakilan. Di samping itu juga kan kita ngirim karangan bunga atau sebenarnya uang untuk bela sungkawa, nah gitu kan. Jadi kan kita musyawarah dulu siapa yang mau berangkat. Seandainya semuanya itu bisa ya alhamdulillah. Otomatis kan ada kerepatan sendiri. Jadi kan kita lewat wakil-wakil gitu. Nah, disitulah. Jadi kita nggak bisa berangkat semua. Jadi kita musyawarah dulu siapa yang mau berangkat. Nah itu tergantung siapa yang nggak ada waktu longgar gitu. Jadi kalau mau sedekah atau mau berbagi itu langsung ke rekening gitu nah. Oh, di sini ya. Nanti kita video di sini. Nah. Kita juga ada di sini ya. Ya ini mungkin kalau selama ini kan apa ya, kalau saya mungkin belum tergabung juga nih ke keluarga alumni karena memang masih asing mungkin ya, karena baru dari tahun 2002 ya, 2021. Iya, 2022 baru terbentuk. Memang masih belum lama tapi ternyata sudah punya 2 badan hukum yang luar biasa. Ini keren banget ya ini. Nah, buat teman-teman yang di rumah nih yang sudah alumni, mungkin yang lihat video ini mungkin alumni tahun berapa? Terjauh tahun berapa? Tahun 1960-an kalau masih ada ya. Kalau mungkin masih ada, atau mungkin anaknya, cucunya yang juga mungkin tahu nanti misalkan ingin bergabung, nah bisa ya, nanti bisa jadi bagian dari Kopika, kooperasinya keluarga alumni, dan atau mungkin di Lajiska, di lembaga menjaga kemasyarakatan alumni. Nah, ini tadi kita sudah bicara tentang IKA alumni. Mungkin kita juga ceritakan sedikit dong kisahnya waktu di SMK, pengen tahu nih. Ya kan, pengen penasaran, pasti teman-teman di rumah juga penasaran. Ini seperti apa nih, punya kisah apa nih selama sekolah di SMK di Metro. Kalau dulu namanya masih SEME ya, sekolah ekonomi atas ya. Iya. Mau dari yang paling jauh dulu atau yang dulu? Kalau kenangan dulu itu memang kita kan dari sekampung berangkat jam 5 pagi. Sekampung ya? Dari sekampung, tapi kadang-kadang juga terlambat kan, kita dulu kan masih naik sepeda ontel. Naik sepeda ontel dari sekampung. Kadang dari sampai di sini terlambat. Nggak tanya, kalau memori kita itu yang terkenal memang memori Daun Waru, Pak. Nah, memori Daun Waru dari teman-teman alumni dari 85 sampai 90. Ingat itu memori Daun Waru. Kan di depannya kan ada Daun Waru, pohon waru. Nah, begitu terlambat kita mengutin daun waru. Nah, gitu lah, makanya kita tuh terkenalnya memori daun waru. Alumni itu semua pasti tetap ingat. Jadi memori daun waru. Nah, memori daun waru. Kan waru itu kan lambang cinta kan, love. Nah, jadi kita cinta sama semua. Nah, jadi kan begitu datang kita bersih-bersih. Kita bersih baru kita masuk. Nah, gitu. Itulah. Jadi memori kita itu tetap memori daun waru. Tapi kalau 96 atau 19 saya kurang tahu, entah ganti memori dan apa. Nah, saya sendiri. Punya memorinya sendiri. Nah, dulu jurusannya akuntansi. Jurusan akuntansi. Nanti kalau guru-gurunya masih ada yang ingat nggak? Masih banyak yang ingat, seperti Pak Mas Mahmudi, Pak Kismo Cahyono itu. Jadi sekelas kita itu sangat cinta sekali sama Pak Kismo Cahyono. Nah, itulah. Sangat cinta sekali kita sama Pak Kismo Cahyono. Nah, bahkan sampai sekarang dulu kita pernah ke rumahnya, saya ingat loh, kok malah lebih muda Pak Kismo daripada saya, kan gitu. Pak Kismo Cahyono, ya mudah-mudahan awet muda dan terus sehat selalu gitu. Kalau selanjutnya Pak Imam? Terima kasih. Kalau saya kayak lagu Obi Misah tadi, kisah kasih di sekolah. Nah itu, ya, nah ini. Jadi saya kan di M ya, saya emang orang nggak punya, tapi saya ngesir di kelas itu. Ini ya, cantik orangnya. Kalau nggak cantik nggak? Perempuan lagi. Ya, cantik, pinter, ahli bahasa Inggris. Iya, terus ya anaknya ini ya pejabat lah gitu. Nah, saya untuk mendekatkan sana kayaknya kalah bersaing. Iya, dia naik ini, saya naik sepeda. Nah, tapi untuk meraih itu, nah saya harus meningkatkan ini kemampuan saya. Dia ahli bahasa Inggris, dia pintar bahasa Inggris, saya harus bahasa Inggris juga gitu loh. Nah, itu
kami dulu saling kejar-kejaran itu. Nah, dulu masih 5 jurusan. 5 kelas. Akuntansi 2 kelas, perkantoran 2 kelas, manajemen 1. Nah, manajemen 1 orang. Nah, itu tadi. Karena saya itu cantik orangnya ya. Nah, itu sebagai motivasi saya. Saya harus bisa. Saya bahasa Inggrisnya juga harus bagus kan gitu. Saya harus pintar dari kawan-kawannya. Anak M loh dulu itu ya, saingannya anak akuntansi, anak perkantoran apa. Kami ini kayaknya anak M dulu tersisih gitu loh. Tapi pintar ngomong. Nah iya, nah itu tapi saya untuk mendekatin itu dengan kepintaran, dengan pintar, dengan prestasi ya, dengan prestasi. Saya harus aktif di pramuka karena emang saya senang dari ini. Saya harus aktif di OSIS ya, saya harus ini. Nah itu sehingga ya itulah, saya pas perpisahan, pas ini diumumkan dari 5 kelas itu, ya saya ranking 1, ranking 1, ya. Mungkin sekarang, ya artinya dulu pernah ini, dia kerja di suatu bank, yang ini saya. Tapi saya di BUMN kan gitu loh, ya. Waduh, nyesel gua kata iya. Ya, artinya itulah ya. Pesan untuk adik-adik apa ini tetap ya, prestasi itu nomor 1. Prestasi tidak hanya di kelas saja, karena dasarnya di OSIS, di pramuka, kita nanti suatu saat keluar dari sini kita berani bersaing, kita berani menghadapi orang-orang yang vokal di sana, kita punya jiwa pejuang ya. Kita menghadapi, kita mau cari kerja malu kita nggak takut ya, makanya harus dengan prestasi ya. Ya itu tadi, untuk biar dia tertarik saya harus jadi pradana ya, saya harus jadi bagian dari OSIS kan gitu loh ya. Tapi namanya jodoh ya Mas ya, namanya jodoh ya, belum jodoh juga. Nah itulah bagai ini. Dan untuk selanjutnya untuk adik-adik pesen ya, ya ini kan senior high school ya, artinya sekolah SMK tingkat atas. Di atasnya itu masih ada 3 jenjang lagi loh. Apa itu jenjangnya? S1, S2, S3. Pak Zaki, Pak Farizah nggak mungkin akan jadi guru kalau dia tidak punya ijazah S1. Pak Dwi, Pak Sunarto, itu alumni kita ya, itu nggak akan jadi guru kalau dia tidak punya S1. Nah artinya ini benar, SMK siap kerja ya, siap kerja. Tapi kalau orang tua mampu, lanjutkanlah ya. Sekolah banyak sekarang, mau di Metro, di Bandar Lampung, di mana itu banyak. Kalau orang tua mampu, teruskanlah. Yang jurusan akuntansi monggo ambil akuntansi, ngambil apa S1 agar bisa kembali lagi mengabdi di SMA Negeri 1 kan gitu loh ya. Izin, saya bukan apa-apa, artinya dengan saya hanya berbekal SMK SEMEA. Dulu Pak Zaki izin, saya diangkat di pengatur muda 2A loh, golongan 2A ya dulu itu. Tapi tadi karena saya mental baja, saya itu alumni pramuka, saya pradana, ya saya harus kuliah. Karena untuk menduduki suatu jabatan itu harus punya minimal D3, S1. Itu saya harus kejar. Ya, saya ngambil S1. Nah, S1 kok saya pengen jadi dosen ya, saya harus ngambil S2 kan gitu loh. Itu untuk tambahan-tambahan kan gitu loh. Ya, itu. Terus saya biar masuk surga, saya harus haji. Kemarin alhamdulillah Bapak Kismo Cahyono bareng dengan saya, ya, bareng. Ya, artinya itu tadi haji mabrur tidak lain adalah pahalanya surga, kan gitu. Ya, itu artinya di suatu saat nanti kita berhasil, tetap kita harus memperhatikan bahwa kita punya rukun Islam loh yang kelima, itu harus dipikirkan, ya. Kita kalau sudah terpenuhi kebutuhan hidup kita, jangan kita nambah-nambah lagi sebelum kita mendaftar haji. Daftar haji. Jangan umroh dulu, yang mudah-mudahan harus daftar porsi haji dulu. Baru kita mau beli apa-apa silahkan. Nah, ya artinya dengan hanya SMK saya
insya Allah sekarang dipercaya memegang Kabupaten Lampung Timur. Insya Allah saya kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Ya, ini bukan ria, artinya ini hanya untuk motivasi Iya, benar. alumni SMK Negeri 1 bisa jadi pemimpin, gitu ya. Oke, monggo. Jadi yang si cantik tadi berhenti di mana? Ya belum juga. Jadi mungkin kalau ngeliat video ini dia langsung Nah, ini dulu ya. jadi penasaran siapa dia kan gitu. Jadi kan nanti buat jadi nanti donasinya buat Lacis kan ditambahin kan gitu kira ya. Ditingkatkan gitu kan ya. Tahun 96 waktu itu saya lulus. 96. Keadaan ya masih sama ya. Saya dari Batanghari itu naik sepeda. Masuk tahun 93 ke sini, kelas 1 kalau dulu nyebutnya, kalau sekarang kelas berapa? Kelas 10. 10 ya. Nah, kelas 10 itu dulu saya melalui dengan biasa-biasa saja. Begitu kelas 2 luar biasa. entah bagaimana kelas 2 itu ya, kelas 11 berarti ya. Kelas 11 itu saya ikut pramuka yang di luar Saka ya berarti ya. Saka itu Saka Bayangkara. Itu saya baru ikut, padahal normalnya kan kelas 10 normalnya ikut ke Saka kan. Saya kelas 11 baru ikut, jadi gabung dengan adik Yang di bawahnya. dengan adik tingkat, ada adik kelas ya gabung di situ. Motivasi saya cuman yang penting nambah wawasan, nambah keterampilan, nambah saudara, nambah kenalan gitu ya. Motivasinya cuma itu. Ternyata itu yang menjadi pendongkrak bagi saya untuk menjadi ketua kelas, kemudian Pradana juga. ya, kemudian majelis perwakilan kelas masih ada nggak sekarang? MPK. Masih. Saya ketuanya Ketua juga. MPK. Kemudian di Rohis saya ketua 3. Ketua 3. Di PMR saya seksi kegiatan. Kemudian dulu masih ada namanya kelompok pencapir. Kelompok pencapir itu apa ya? Kelompok pecinta yang biasa tentang dan cermat segala macam itu lah. Nah itu saya juga aktif di situ. Jadi dengan kesekian banyaknya itu hanya disebabkan oleh satu penyebab bahwa saya harus nambah wawasan, nggak takut ketemu orang-orang baru, ya kan? Otomatis kan ketemu orang-orang baru, ya orang-orang baru. Bagaimana caranya saya berkomunikasi hanya itu aja modalnya waktu itu. Dan justru di kelas 11 itu, di kelas 2 itu saya bisa ranking 2, ranking 3. Nah, tapi kelas di bawahnya dan kelas di atasnya saya nggak ranking lagi. entah apa hubungannya antara itu ya, antara dengan kemauan, kemudian menjabat berbagai kepengurusan ya wadahnya kepengurusan. Kalau sekarang kadang biasa aja, padahal enggak. Pencapaian kita pada saat titik itu ya, kita menjadi siswa kemudian mencapai pada posisi itu sangat membanggakan lah bagi diri sendiri, bahkan bagi orang tua. Dimana saya kalau dipikir 15 km dari sini rumahnya naik sepeda PP ya. Dengan kesibukan yang seperti itu saya menyempatkan diri harus bisa. Dan alhamdulillah sekarang di tengah pekerjaan saya yang biasa-biasa saja, saya bisa berkarya di pekerjaan yang lain lagi dan bisa membentuk koperasi, bisa merintis IKA, nah seperti itu. Jadi ini manifestasi atau implementasi daripada keinginan menambah wawasan dan kemudian berusaha berkomunikasi dengan baik dan tidak takut ketemu dengan orang-orang baru. Itu aja. Jadi 3 itu ini mungkin bisa jadi pegangan bagi adik-adik siswa SMK atau semuanya. 3 itu yang dipegang, mudah-mudahan insya Allah bisa berkiprah di mana saja. Seperti itu. Luar biasa. Ternyata alumni kita ini aktivis semua di organisasi. Luar biasa. Bahkan dengan tadi itu ya, mungkin di SMK memang secara khususnya memang kita belajar di akademik, tapi nggak kemungkinan juga kita punya prestasi di non akademik yang ternyata di luar sana justru malah lebih bermanfaat ya, lebih banyak dipakainya gitu. Jadi kalau akademik kita sudah baik, memang harus diimbangi dengan non akademik yang nantinya itu skill-skill dari non akademik itu bisa membuat kita lebih baik lagi, lebih banyak manfaat lagi, dan bahkan tadi itu efeknya bisa lebih pede, percaya diri
ngomong di depan orang lain, terus kemudian akhirnya jadi banyak relasi, banyak kenalan. Jadi dengan banyak kenalan juga jadi banyak informasi yang kita dapatkan. Terus kemudian bertambah pengalaman, ilmu baru, luar biasa ya. Jadi buat teman-teman juga nih yang di rumah yang hari mungkin nonton video ini udah jadi bukti nyata ya. Beliau-beliau ini adalah aktivis organisasi, tapi sekarang juga jadi pengurus di organisasi keluarga alumni dan punya pekerjaan yang luar biasa juga. Ada yang ketua BPJS. Ini Pertamina ini. Oh ini? Iya. Oh iya baru dibilang tadi. Iya. Pekerjaannya Di apa? lingkungan Pertamina. Di lingkungan Tapi hanya Pertamina. bisa pihak swastanya saja ya. Dari penerimaan sampai dengan penyalurannya saya membantu semua. Kalau Pak, Kalau saya cuman wirausaha, wirausaha apa ini? peternak. Peternak. Nah, peternak Sapi, sapi. kambing, Sapi Ada sama berapa? sapi sama ini nanam cabai. Cabai. Sapinya berapa? 30 ekor? Kalau sementara masih 4 ekor. 4 ekor, ya kan beranak pinak. Berapa? Ya, luar biasa. Jadi ikatan keluarga alumni ini tadi itu ya tidak hanya sebatas kumpul-kumpul, tapi kalau bisa menimbulkan manfaat bukan untuk urusan dunia aja, tapi juga untuk urusan akhirat. Ya, itu juga untuk pegangan adik-adik kita atau Mas Rian atau yang lainnya punya kelompok alumni yang Perangkatan. per kelas atau per apa namanya? Perjurusan. Itu gimana caranya lah supaya kita punya efek yang baik untuk orang lain, apakah memberi perhatian atau enggak, tapi dalam bentuk yang lebih formil gitu ya. Kalaupun tidak itu ya gabung aja ke IK. Kalau kita berbincang ya Mas ya. Karena terus terang kayak saya kayak Mas Diman pasti nanti regenerasi. Ya kan? Pasti nanti regenerasi, nggak mungkin saya terus, nggak mungkin Mas Diman terus. Kalau Mas Imam nggak apa-apa dipatok di situ. Benar ini. Jadi kami bukan ini untuk membuktikan ya bahwa kami itu nggak gila jabatan kepengurusan, nggak seperti itu. Silakan, ayo, siapa yang bisa membesarkan koperasi dan Laziska, ayo, silakan gabung. Ini ada yang alumni 2008, Mas Rio itu saya jadikan saya jadikan bendahara, tapi sekaligus mewakili saya seandainya ada hal-hal yang tidak bisa saya lakukan di daerah metro. Nah, itu angkatan 2008. Itu juga mudah-mudahan bisa jadi cikal bakal nanti kedepannya beliau bisa meneruskan. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bagi alumni-alumni yang lain. Ayo gabung. Kami yang sudah sepuh ini yang sudah mulai ubannya bertabur, pandangannya kabur, ya kan, kulitnya kendur, ya kan. Itu harus segera diganti. Untuk yang badan otonom ya, Mas Imam dia tetap di situ. Insyaallah top lah Mas Imam. Mas Rio kan pendiri PMT kan ya? Perintis PMT aku yang bertempat di 24 Tejosari itu. Ya itu, jadi buat teman-teman alumni yang mungkin belum gabung ke IK alumni, ayo. Mungkin informasinya memang belum terlalu menyebar di mana-mana, tapi dengan video ini saya rasa nanti teman-teman yang alumni atau mungkin yang bakal jadi calon alumni nih, berarti informasi ini udah diterima nih. Berarti besok ketika sudah lulus bisa langsung gabung ya. Iya, Bisa langsung gabung. Bisa hubungi nomor ini. Ya, ini saya pengen dapet deh saran-saran dari para alumni, kira-kira untuk teman-teman yang di rumah sana, baik yang siswa ataupun alumni-alumni yang sudah lulus lama atau yang baru lulus, kira-kira pesannya apa nih? Pesannya mari kita bergabung baik Kopika maupun Laziska. Jadi apabila ingin meningkatkan usahanya bergabunglah ke Kopika. Bila ingin nantinya masuk ke surga bergabunglah ke Laziska. Cuman itu saja, mudah-mudahan diterima oleh alumni semua yang ada di rumah. Ya, artinya gini. Sebenarnya alumni itu kalian tidak sendirian. Artinya tersebar di Bandar Lampung, di Mesuci, di mana aja, di provinsi, di luar ini, masih ini. Dan gini aja. Kalau masuk alumni ataupun tidak masuk alumni, kalau ya lebih baik masuk ya. Tapi kalau mesti
Ya, saya alumni SMK Negeri 1 Metro. Saya alumni Semia Negeri 1 Metro. Kita itu mesti saling tolong menolong. Di luaran sana, di Bandar Lampung kah, di Mesuci kah, atau di Tanggamus. Ya, baik itu yang sudah bekerja di instansi, baik itu yang masih wirausaha mau cari. Kalau sama-sama alumni gitu aja. Nah, itu apalagi kita udah tergabung di ini, kita saling bantu. Saling bantu. Artinya kita bergotong royong. Yang kuat ekonomi, yang kuat ini membantu yang lemah, ya. Dan kita di alumni ini kita tidak saya tadi nyebutkan gelar itu karena untuk memotivasi adik-adik. Kita nggak adik-adik. Nah, tapi begitu masuk justru gini ya, ayo masuk alumni. Justru yang belum punya kerjaan, justru yang ini jangan minder, ya. Aku semia wae loh, SMK aja tamat, aku ini. Masuk gabunglah. Di situ nanti akan bertambah wawasan. Saya hanya bisa ini. Nah, nanti ini kamu di sana loh. Kamu bantu konveksi sana, kamu bantu ini, banyak. Artinya apalagi kita yang sudah masuk dunia usaha ini ya, kita bisa nyalurkan lah ya, bisa nyalurkan. Jadi jangan ini ya, saya nanti minder yang datang bahwa ini yang datang, enggak, kita enggak akan beda ke sana. Justru mana aku belum punya kerjaan loh, aku belum ini, jangan minder, ayo gabung, nanti kita akan bergotong royong, saling bantu ya. Saling membantu, yang kuat membantu yang lemah ya. Yang ini ya mesti bantu, misalnya dia ada kerjaan di toko di mana aja nanti dia akan kerja ya gitu. Tetap kita akan saling gotong royong gitu ya. Bersatu dan bermanfaat. Kita bersatu dulu. Jangan justru menghindar dari alumni. Kita pernah susah senang bersama di sini loh, kan gitu loh. Kita punya kisah kasih di sekolah kan gitu ya. Nah, itu cantik kalau salah dan baru. Nah. Sebenarnya inisial namanya itu ini saya buka ya. Tapi ini kalau ada yang bisa nebak alumni, nanti ngomong dengan Mas Rian. Akan adalah apa? Doorpress. Iya. Ada doorpress-nya. Paket rawat inap gratis. Jangan. Itu rumah sakit itu. Jangan itu. Ya, inisialnya pokoknya gini. Ini pertanyaan ya, tapi ini juga. Yang menyusui Rasulullah. Itu namanya. Iya. Tahun angkatan? Ya. Tahun angkatannya? Sama nggak? Masalah jurusan. Sama nggak? Sama. Kalau pesannya? Pesan-pesannya kita tadi sudah disebutkan oleh Mas Imam, kita tidak bisa sendiri. Dalam hal kenapa membentuk koperasi? Karena tidak bisa sendiri berusaha. Kita mau punya usaha apa sendirian mungkin tidak mampu, ayo kita ajak teman-teman yang lain dalam satu organisasi yang jelas dalam hal ini adalah koperasi, sehingga kita bisa wujudkan itu namanya usaha ataupun bisnis yang mungkin bisa menjadi passive income. Jadi kita bisa aktivitas yang lainnya tapi itu tetap jalan. Ya kan? Kita tidur itu jalan, usahanya jalan terus menghasilkan profit. Kenapa patokannya seperti itu? Karena kita hidup ini punya hak untuk kodrat dan irodah. Ya. Kodrat dan Mas Rian ini kan rohis, jadi kita kasih yang nyambung di sana biar saya mengambil. Semua yang hayat, yang hidup, pasti dia punya kodrat dan irodah. Itu pasti satu paket. Jadi kita punya kehendak apa, kita punya kuasa apa, yang ayo kita manfaatkan selama kita masih hidup ini. Ya. Kita pengen itu keinginannya. Apakah kita punya kuasa? Kalau tidak punya kuasa, ya ayo bergabung dengan yang lainnya, minta tolong kemana, bagaimana komunikasinya. Nah, itu bisa kita wujudkan. Itu tentang hayat, kodrat dan irodah. Yang selanjutnya adalah komunikasinya, ya berarti kalam, sama, basor, dan ilmu. Nah, 4 ini juga pasti satu rangkai.
Ada pelajarannya Mas Rian mesti tahu. Kenapa kita bisa berbicara? Karena kita melihat dan mendengar. Misalnya, ada podcast. Mengapa orang itu mengatakan podcast Kanza? Karena dia melihat. Ada juga yang gara-gara ada yang ngomong begitu, akhirnya mendengar, ada podcast, yuk share. Nah, gara-gara melihat dan mendengar, akhirnya dia share. Like dulu lah, like and subscribe SMKN 1 Metro. Gitu. Yang terakhir adalah ilmu. Dari 3 tadi itu, termasuk yang dari kehendak dan kuasa yang awal tadi, akan melahirkan ilmu atau kemampuan. Tapi ilmu kemampuan saja itu tidak bisa cukup tanpa pemahaman, karena yang paling dalam daripada rahasia manusia itu adalah pemahaman, ya kan? Dada, kolbu, kemudian goib, hidup, rahasia, ilmu, dan paham. Ini yang paling dalam adalah paham. Kalau kita sudah bisa memahami sesuatu, insya Allah kedepannya akan sangat berhati-hati dan sangat baik hasilnya. Mungkin itu aja. Masya Allah, luar biasa ya. Mas Rohis ini harus diimbangi. Ya, itu tadi ya pesan-pesan dari para alumni kita. Semoga bisa diambil manfaatnya, semoga bisa diaplikasikan juga dan termotivasi tentunya, karena bukan hanya tadi ya bisa cerdas saja di akademisi, tapi juga bisa hebat di akademisi. Artinya kedepannya kita berdoa semoga teman-teman alumni ataupun yang masih sekolah bisa benar-benar bermanfaat. Jadi SMK Negeri 1 Metro ini menjadi manfaat yang besar dan lebih besar lagi bagi Indonesia. Amin. Saya cuma mengaminkan karena malaikatnya masih mengiringi. Masih mengiringi ya. Belum 40 hari. Belum 40 hari. Amin. Salam makbul ya. Amin. Ya Allah, dikabulkan. Tentunya mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita ya. Sebenarnya pengen banyak yang dibahas lagi gitu, namun sebenarnya waktu ada aktivitas juga kan tentunya yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi mungkin buat teman-teman yang di rumah sana, apabila ingin bertanya berkaitan dengan keluarga alumni, teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar pertanyaannya, nanti kita akan bahas di video-video kita yang selanjutnya. Mungkin itu saja, terima kasih bapak-bapak atas waktunya. Mohon maaf nih kalau misalkan hidangannya hanya kopi ini dengan merek SMK 1. Berani ya. Brand. Ini bukan kopi kan? Mungkin kedepannya nanti mungkin akan produksi kopi juga ini. Ya itu saja, terima kasih. Mohon maaf dan saya mewakili teman-teman dari SMK 1 Metro berterima kasih karena keluarga alumni ini akhirnya menjadi bagian dari SMK 1 Metro yang nantinya akan memberikan manfaat juga untuk SMK 1 Metro. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.